kalian suka disuruh oleh orang tua, maka tata keramanya dengan sopan dan santun, dengan suara merendah, dan jangan menyakiti hati kedua orang tua. Saya katakan, jangankan membentak saja, terhadap perintah ibu atau perintah bapak, maka itu termasuk perbuatan dosa. Maka berhati-hatilah dengan lisan ini. Nah, selain itu, dalam berperilaku, nah kalian di sekolah, ada bapak dan ibu guru, ada teman, ada karyawan-karyawan yang lainnya. Bagaimana etikanya? Otomatis kita harus mempunyai tata krama yang baik, tata krama yang senantiasa menyelamatkan diri kita, baik dari keselamatan hidup kehidupan dunia ataupun keselamatan akhirat. Termasuk juga tata krama pakaian. Bapak suka memperhatikan anak sekolah, ini cara berpakaian kadang tidak mengikuti aturan yang sudah ditentukan dalam tata tertib oleh satu sekolah. Otomatis kalau kalian aturan atau tata krama berpakaian yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah, maka otomatis sanksi akan diberikan. Nah, kadang kita sebagai siswa, manakala guru memberikan sanksi, kadang sulit menerima. Pada hakikatnya yang memberikan sanksi kepada diri kita bukan bapak dan ibu guru, bukan orang lain, bukan teman, bukan adik kelas. Tapi hakikatnya yang memberikan sanksi atau hukuman kepada diri kita adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Contoh, seseorang melanggar peraturan, contoh tata krama dan bentuk berpakaian. Satu saat, ya, Wakasek Kesiswaan memanggil atau pembina OSIS memanggil kalian dan menegurnya atau memberikan hukuman. Siapa hakikatnya yang memberikan hukuman? Siapa hakikatnya yang memberikan sanksi? Hakikatnya bukan bapak dan ibu guru atau Wakasek Kesiswaan, tapi kembalikan kepada diri kita. Jadi binafsi, kembalikan kepada diri kita. Hakikatnya yang memanggil, yang memberikan sanksi, yang memberikan hukuman adalah diri kita sendiri. Begitupun apa yang kita lakukan, yang kita terima nanti lebih jauhnya di alam akhirat, itu bergantung kepada apa yang kita lakukan. Dalam Al-Quran disebut juga, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun yang kita perbuat, baik atau buruknya, maka Allah akan memperlihatkan. Dan bukan hanya memperlihatkan, otomatis ada sanksinya, ada rewardnya. Reward dalam bentuk surga, sanksinya mungkin dalam bentuk ya surga, dalam bentuk neraka. Ini hal yang memang kita perlu dalam kehidupan bertata krama. Yang pertama tadi pembicaraan, lisan jaga. Ya, jagalah lisan. Karena lisan ini bisa menyelamatkan, bisa juga mencelakakan. Jadi katakan bahwa salamatul insan fi lisan, ya. Selamatnya manusia bergantung kepada lisannya. Nah, berarti celakanya juga sama. Lisan kita hati-hati. Yang kedua berpakaian, ya. Nah, kemudian selain berpakaian bagaimana? Nah, makan. Makan ada tata kramanya. Ini sebetulnya dalam ajaran Islam, dan saya yakin dalam semua agama pun pasti ada tata krama, ada aturan berpakaian, ada aturan berbicara, ada juga aturan cara makan bagaimana. Nah, di saat makan, otomatis kita sebelum makan berdoa dulu sesuai dengan agama, dengan kalau mungkin ya umat Islam kita ucapkan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, ya, atau minimal kita ucapkan bismillah. Itu tata krama sebelum makan, ya. Nah, di saat makan bagaimana tata krama kita makan? Otomatis, ya, di saat makan kita tidak dibarengi dengan obrolan. Kalau mau ngobrol, selesaikan dulu makan, ya, baru kita silakan kalau mau ngobrol. Dan apalagi ini sangat berdampak berbahaya di saat kita makan atau minum dibarengi dengan ngobrol. Berhati-hatilah. Jadi saya lagi makan, ya, terus lagi berpakaian, termasuk berbicara, ya. Nah, itu adalah tata krama, etika mungkin di antaranya dari sekian banyak, ya, dari sekian banyak tata krama yang berkaitan dengan kehidupan sesama manusia. Nah, bagaimana kita contohnya tata krama dengan alam? Nah, ini juga termasuk, kita mesti pupuk. Kita mesti menjalin hubungan tata krama antara manusia dengan alam. Bagaimana? Nah, di sekolah,
Ada ruang guru, ada ruang kelas, ya, ada halaman, ada jamban. Otomatis kita harus situasional dan kondisional. Jangan disamakan, contohnya begini, membuang sampah. Bukan pada tempatnya, insya Allah sekolah sudah menyediakan tempat sampah. Kalau kalian membuang sampah sembarangan, mungkin saat ini di musim kemarau tidak akan terasa. Tapi di musim penghujan, atau mungkin siswa berkata begini, akan yang dibuang cuma saya, cuma 1 lembar, tidak banyak. Oke lah, kalau setiap siswa berpikiran seperti itu, contoh ada 200 atau 800 siswa di SMA 1 Bojong Soang. Kalau setiap siswa punya pikiran bahwa kok cuma 1 lembar, kok cuma 2 lembar, kita kumpulkan dari sekian banyak siswa, itu membuang 1 kali. Tapi kalau membuang contohnya sebanyak-banyaknya, maka otomatis akan berdampak. Sehingga wajar ya, kata Allah di dalam Al-Quran surat Ar-Rum 41, bahwa Doharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydinas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Bahwa kerusakan di daratan dan di lautan itu karena ulah tangan manusia. Salah satu yang logis, yang logika, manakala kita membuang sampah sembarangan, maka datang musim penghujan, maka saluran air tersumbat, maka otomatis ini akan berdampak. Siapa itu akibatnya? Yang akan merasakan akibatnya siapa? Kita. Terus penyebabnya siapa? Kita sendiri. Nah, membuang sampah termasuk juga, Bapak mohon, nanti kalian jadi secara resmi sudah menjadi siswa SMA Negeri 1 Bojong Soang. Manakala datang ke WC sudah dalam keadaan bersih, tidak ada coret-coret, tolong. Jangan menimbulkan pencemaran di jamban, apalagi dengan gambar-gambar yang tidak senonoh, dengan tulisan-tulisan yang tidak senonoh. Apakah Pak itu berbuat dosa? Otomatis. Setiap yang membaca, setiap yang melihat gambar tersebut, maka dosanya akan diberikan kepada yang membuat gambar dan yang membuat tulisan tersebut. Kenapa? Karena ia bisa melihat dan membaca tulisan tersebut karena ada tulisan. Maka berhati-hatilah. Semua yang membaca, semua yang menulis coretan atau gambar yang ada di dalam jamban tersebut, dosanya akan kembali kepada yang membuat tulisan, kembali kepada yang membuat gambar tersebut. Mungkin kita tidak merasakan atau tidak menyadari. Berhati-hatilah. Karena seluruh anggota badan kita dari mulai ujung rambut hingga ujung kaki, itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan cerita bohong, Al-Quran yang menyatakan. Dalam surat Yasin Allah berfirman, Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Kata Allah begitu dalam surat Yasin. Al-yauma pada hari itu nahtimu ditutup. Apa yang ditutup? Afwahihim adalah mulut-mulut mereka. Watu kalimuna dan yang berbicara pada hari itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aidihim adalah tangan-tangan mereka. Watashhadu dan yang menjadi saksi pada hari itu. Arjuluhum adalah kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, dari apa yang mereka lakukan, dari apa yang mereka kerjakan. Dari apa yang kita kerjakan semuanya akan dipertanggungjawabkan dan bukan tanggung jawab orang lain, tapi akan kembali kepada diri kita masing-masing. Wala tajil wajratun wizra ukhra. Hati-hati. Jadi hidup ini bukan spekulasi, hidup ini bukan main-main dimanapun dan kapanpun. Kita bertata krama ya kepada lingkungan. Nah, jadi tadi bertata krama sifatnya dengan sesama manusia. Yang kedua bertata krama juga dengan apa? Dengan alam. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan menimbulkan sungai menjadi tercemar, termasuk juga zaman tercemar dengan banyak tulisan yang tidak senonoh, gambar yang tidak sepantasnya. Itu akan ditanya nanti. Tangan kamu ini yang digunakan untuk menulis apa? Tangan kamu akan digunakan menggambar apa? Semua akan bertanya dan akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah berbicara di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang tidak tercatat? Semuanya tercatat, tidak terkecuali. Baik dan buruknya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, mari kita mengetuk kepada hati kita masing-masing. Jangan ego nafsu, jangan ego syaitaniyah, jangan egonya iblis. Karena itu semua akan menjerumuskan kepada diri kita. Kita kembalikan bahwa hakikat manusia untuk senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, tata krama dalam artian tata krama yang berkaitan dengan hablum minallah. Hubungan dengan Allah. Bagaimana ini? Tentunya kita belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana tata krama ya, yang 5 waktu, sholat tahajud, atau sholat-sholat yang termasuk juga bagaimana puasa. Semua itu adalah perlu ada tata krama, ada aturan mainnya. Nah, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan kaitan dengan masalah di tata krama. Jadi secara global, ini ada tata krama sesama manusia, ada tata krama kepada alam semesta, ada tata krama juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masih ada waktu kurang lebih 5 atau 6 menit. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Namanya dan dari gugus mana? Ya, barangkali. Silakan yang mau bertanya angkat tangannya. Oke, silakan yang mau bertanya mengangkat tangannya. Atau pakai reaction di angkat tangan. Saya WA. Yuk, ada nggak? Sudah paham semua? Sudah paham? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, rasanya bukti. Coklat. Ada tidak? Kerja sekolah teman coklat. Oke, kalau tidak ada ya, kalau tidak ada, oke. Rasanya merugi ya. Manakala kita sudah mendapatkan ilmu, ya, terus ilmu tersebut itu tidak diamalkan. Jadi yang terpenting bukan sebatas mendengarkan materi, tapi bagaimana kita implementasi di lapangan. Ya, setelah kalian menerima tata krama ini, kalau memang selama ini kita tidak bisa bertata krama, mari kita siap merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik, ya. Dan insya Allah itu akan bermakna di hadapan sama manusia, juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau selama ini pernah terlanjur suka melawan kepada orang tua, baik kepada ibu atau kepada bapak, mari saatnya kita untuk senantiasa memohon maaf. Itu tata kramanya, ya. Jangan malu kita untuk meminta maaf kepada kedua orang tua, dan saya yakin kedua orang tua sanggup untuk memaafkan. Dan ingatlah bahwa doa orang tua itu sangat manjur, ya. Doa orang tua sangat manjur. Bahwa ridhollahi fi ridhol walidain, suhtul fi suhtul walidain. Ridhonya Allah bergantung kepada ridhonya orang tua. Begitupun murkanya Allah bergantung kepada murkanya kepada orang tua. Mungkin kalian pernah ya mendengar bagaimana kisah Sa'labah, ya, kisah kisah Alqamah. Kalau kita bagaimana legenda yang namanya Malin Kundang, sekaligus itu sebuah legenda, tapi ini merupakan satu pembelajaran kepada kita untuk senantiasa berbakti kepada kedua kepada kedua orang tua, ya. Bahkan satu saat sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kita waktu ibumu. Kemudian dua kali bertanya lagi, terus kemudian kepada siapa? Kepada ibumu. Kemudian ya Rasulullah, kepada siapa? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Bapakmu. 3 berbanding 1, begitu pentingnya. Akhirnya ini adalah jasa kedua orang tua. Ya.
baik bapak dan ibu. Maka kalau kita mencoba-coba untuk tidak bertata krama kepada kedua orang tua, kepada ibu dan kepada bapak, maka niscaya ya kerugian kita akan rasakan, dan kerugian tersebut bukan atas. Mudah-mudahan materi singkat ini mengenai materi tata krama siswa senantiasa memberikan satu pembelajaran ya kepada teman semua. Dan kalau memang kita sedang berubah, tidak ada berubah, berangkat dari sesuatu yang baik menjadi baik dan baik dan baik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, bila bisa. Tentang tata siswa ini. Pak Samin, Bisa. Yuk, eh, bagaimana? mau langsung memberikan pertanyaan untuk tugas? Langsung? Ya, boleh. Ya. Baiklah anak-anak. Mohon maaf Bapak sudah menutup tapi nggak ada istilah terlambat. Silakan siapkan catatannya. Ya. Ada beberapa. Yang pertama tulis ya. Sama. Siapa semuanya? Sudah siap semua? Jawab sudah siap? Udah. Oke siap. Tulis yang pertama. Apa yang nomor satu ya? Apa yang dimaksud dengan tata krama? Apa yang dimaksud dengan tata krama? Apa yang dimaksud dengan tata krama? Udah dimut. 2. Bagaimana cara kita bertata krama? Gimana cara kita bertata krama? Bagaimana cara kita bertata krama kepada lingkungan sekolah? Kepada sekolah. Ulang lagi, Pak. Bagaimana cara kita bertata krama kepada lingkungan sekolah? Tiga. Sebutkan. Tiga jenis tata krama kepada kedua orang tua. Bertata krama kepada kedua orang tua. Bertata krama kepada kedua orang tua. Empat. Bagaimana cara kita Bagaimana apa, Pak? bagaimana cara kita bertata terakhir? Ulangi lagi, Pak, yang tadi, yang keempat. Bagaimana cara kita bertata krama kepada Allah? Bagaimana cara kita bertata krama kepada Allah?
5. 5. Apa manfaatnya bertata krama? Apa? Manfaat bertata krama. Sudah cukup 5 ya. Demikian dan mohon dan tentunya itu akan mendapatkan penilaian. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, tapi. Assalamualaikum Bu Sela. Itu tolong di komputernya unmute. Di ruang manajemen, Miss. Yang ruang operator. Materinya. Oke. Materi kegiatan. Terus membaca jadwalnya. Yes. Nanti materinya tayang di sini. Iya. Kita menjelaskan yang untung besok. Kan nanti ada IHT-nya kan? Ada IHT-nya.
Iya. Kamis. Oh, langsung ya. Menurut jadwal, tapi belum tahu sih. Ya teh itu guru-guru teh ya. Aduh, maraton. Iya, Ini makanya. Serabut. Silakan Bu, kalau sudah siap boleh dimulai. Bisa ditampilkan mungkin pemateriannya Pak Atom? Oh, sebentar. Udah kan nih Mami? Saya skip. Iya, saya skip. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertama kali Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Sela Dwi Apriani. Ibu di sini di SMA Bojong Soang diberikan tugas untuk mengisi pematerian MPLS, yaitu mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelumnya Ibu perkenalkan, nama Ibu Sela Dwi Apriani mengajar di kelas 11 dan di kelas 12. Mata pelajaran yang akan Ibu ampu nanti ketika kalian nanti sekolah, mungkin sekarang masih secara daring, Ibu memberikan materi pembelajaran mapelnya itu yaitu PPKN. Jadi mungkin nanti kalau kalian yang kelas 10 bertemu dengan Ibu Ning, tapi kalau nanti ketika kalian kelas 11 12 itu nanti bertemu dengan saya. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu atau pernah di-sharekan mengenai jadwal pematerian atau jadwal MPLS hari ini? Nah, hari ini Ibu dikasih materi mengenai tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Sambil menunggu dari share screen dari Pak Atang. Sebelumnya ada yang mungkin pernah mendengar apa sih itu kesadaran? Nah, ini sudah mulai muncul ada. Nah, ini. Sebentar. Kita biar lebih gampang. Oh, bisa ya. Coba langsung ini. Oke, ini Pak Tam. Oke. Nah, sebelumnya sebentar. Di slide kedua. Nah, coba kalian lihat, ini adalah era di mana Indonesia sekarang. Mungkin bukan hanya di Indonesia saja, tapi bisa juga di seluruh dunia sekarang semua terpatok kepada gadget. Semua orang berjalan tanpa melihat teman-temannya atau mungkin orang di sekitarnya, tapi hanya memperhatikan adalah gadgetnya. Dan apa yang terjadi ketika semua orang sudah tidak lagi melihat lingkungan sekitar sosialnya, mereka bakal menjadi seperti orang-orang yang individualis atau orang-orang yang
mementingkan dirinya sendiri. Jika kalian pahami, kalau semua orang itu mementingkan dirinya sendiri, apa akan yang terjadi oleh negara kita? Mungkin kemungkinan nih, jika semua orang sudah pahamnya terhadap individualisnya sendiri, maka negara kita itu bisa hancur. Kenapa bisa hancur? Karena negaranya sendiri atau warga negaranya sendiri tidak punya rasa caring atau care atau aware terhadap lingkungannya sendiri. Dilihat semua orang lebih asik memainkan handphonenya, lebih asik kepada dirinya sendiri tanpa memperlihatkan lingkungan sekitarnya. Dan jika terus-terusan bakal terjadi, ini apa yang akan kita lihat di slide selanjutnya. Ini mohon maaf agak ini mouse-nya. Sebentar. Pak Atang, mohon maaf ini sebentar. Enable-nya mohon maaf nggak bisa dipijit di mouse ini. Slide selanjutnya Pak Atang, punten. Nah, dilihat. Jika keterusan semua orang yang namanya fokus terhadap individualisnya sendiri, maka salah satu yang paling dikhawatirkan adalah kesadaran dari rakyat Indonesia sendiri, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegaranya itu luntur. Yang akan terjadi adalah bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah. Mungkin bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain, karena orang lain itu sudah mempersiapkan diri mengatasi yang namanya ancaman dan gangguannya. Tapi kalau kita sendiri terlalu asik terhadap dunia sendiri, ya mau tidak mau kita pun bakal mengalami mungkin bisa dijajah kembali dengan konsep kalau dulu itu dijajahnya mungkin dengan senjata api, kalau sekarang kita itu merasa dijajah dengan teknologi. Kalau kitanya tidak yakin, kalau kitanya tidak memiliki rasa kesadaran berbangsa dan bernegara, ya lambat laun kita akan jatuh juga gitu negara kita dan akan menghadapi yang namanya ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari negara lain. Next selanjutnya Pak Atang, punten. Slide selanjutnya Pak Atang. Oke. Mana Pak Atang, punten? Ya. Nah, kesadaran berbangsa dan bernegara ini diwujudkannya salah satunya itu dengan bela negara. Mungkin kalian pernah ketika SMP mempelajari apa sih itu bela negara dan apa sih itu bagaimana sikap bela negara. Jika kita pahami, bela negaranya itu sendiri adalah sikap cinta kepada tanah air. Nah, next lagi Pak Atang. Ibu langsung bisa ngontrol dari situ, Bu. Tadi nggak bisa. Dicoba. Masih belum bisa Pak Atang, mouse-nya. Nggak bisa ngetik. Oke. Kesadaran bernegara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan ya kalau yang berdasarkan atas cinta tanah. Nah, kenapa menjadi penting? Karena kita mengetahui sendiri ketika sebuah warga negara itu mereka tinggal dan diamnya di Indonesia, maka warga negara tersebut memiliki yang namanya hak dan kewajiban. Hak itu apa? Hak itu sesuatu yang harus kalian miliki. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Nah, ketika kita sudah berada dalam sebuah negara atau dalam sebuah sistem, maka kita pun bakal memiliki yang namanya hak dan kewajibannya itu sendiri. Nah, aduh maaf. Nah, ini tahukah kalian hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum yang namanya di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu pada pasal 27. Ini terlalu jauh.
Ini jadi lama ya kalau gini. Pasal 27 ayat 3, yang kedua adalah pasal 30 ayat 1. Jadi yang wajib membela negara itu bukan pengertiannya tugasnya TNI atau tugasnya dari Polri, tapi tugas kalian sebagai warga negara. Di 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Nah, ini mungkin yang sangat diperlukan untuk Indonesia sekarang, karena tanpa kita memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, mungkin kita juga tidak tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban kalian sebagai warga negara. Padahal kalau warganya nggak sadar, kalau warganya tidak aware, tidak caring, tidak care, ya lambat laun ya tadi bakal mengalami yang namanya keruntuhan. Mungkin banyak kita negara-negara di Timur Tengah yang mengalami negaranya yang sedang mengalami konflik. Contoh seperti Palestina, seperti Irak, Iran, Suriah, itu negara-negara yang mungkin warga negaranya sebagian tidak paham mengenai konsep kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, perwujudannya tadi melalui bela negara. Nah, ini ada poin-poin. Sebentar, ini jadi agak loading. Nah, ada 6 nilai konsepsi di dalam bela negara. Yang pertama itu cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, mempunyai kemampuan awal dalam bela negara. Yang kelima, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang keenam adalah mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Ini 6 nilai konsepsi dalam bela negara. Ya, sebentar, ini selanjutnya. Nah, ini indikator dari cinta tanah air. Apa sih yang disebut dengan cinta tanah air? Nah, dulu mungkin Ibu juga waktu SMP, ketika ada dulu namanya ospek ya, bukan MPLS. Kamu cinta tanah air, cinta, terus disuruh nyium tanah, karena disebut sebagai cinta tanah air. Nah, konsep cinta tanah air itu bukan berarti kita mencium tanah atau mencium air, tapi perbuatan kita itu berdasarkan merasa memiliki yang namanya Indonesia. Ya, jika kalau warga negaranya sudah mau paham dan mau menjaga tanah pekarangan seluruh wilayahnya, bukan tanah dalam bentuk tanah, tapi wilayah negaranya Indonesia sendiri. Terus jiwa raganya bangga menjadi bangsa Indonesia. Yang ketiga, jiwa patriotisme, terus memiliki kontribusi kepada kemajuan negara, terus menjaga nama baik bangsa dan negara, itu merupakan cerminan dari perlakuan kita sebagai cinta tanah air. Jadi ingat ya, bukan mencium dan mencintai tanah dan air, karena dulu kalau zaman-zaman Ibu gitu konsepnya cinta tanah air, tapi menjaga wilayahnya. Yang kedua, next-nya sebentar. Nah, yang keduanya adalah indikator memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Harus seperti apa sih kita memiliki sadar-sadar? Jadi kalau kita lihat, kata kesadaran itu memiliki arti bahwa kita paham dan meyakini bahwa kita sudah tahu mana yang menjadi hak kita dan mana yang menjadi kewajiban kita. Nah, ini yang berdasarkan pertama, harus berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Maksudnya, kalau mungkin nanti usia SMA atau SMP sekarang, kalian bisa membangun wilayah dengan mengikuti yang namanya Karang Taruna. Ya, biasanya apalagi sekarang mau Agustusan, walaupun nanti konsepnya mungkin apakah konsep secara daring atau seperti apa, atau mungkin seperti belum bisa diterjemahkan karena kalaupun kita mengadakan lomba lagi juga jadi masalah ya. Itu mungkin nanti ada aturannya lagi. Jadi Karang Taruna itu bukan artian kalian mengikuti lomba, tapi kalian berpartisipasi sebagai kaum warga negara muda bisa ikut membangun. Membangun siapa? Membangun wilayah tempat kalian tinggal. Yang kedua, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara tadi. Jadi yang punya hak dan kewajiban terdapat dalam undang-undang. Salah satu kewajibannya tadi terdapat dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1, yaitu wajib membela negara.
berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsanya. Terus ikut serta dalam pemilihan umum pun merupakan salah satu dari wujud kesadaran berbangsa dan bernegara. Berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan bernegara. Jadi kalau artian berpartisipasi kedaulatan bangsa dan negara, kalian harus bisa juga menjaga ketentraman di dalam wilayah kalian sendiri. Jangan ini mah punya maksud menjaga ketentraman tapi malah berbuat onar. Misalkan mabuk-mabukan di jalan, misalkan ya. Terus membuat kerusuhan di wilayah juga itu jadi masalah. Nah, ini poin dalam Pancasila, indikatornya satu. Gimana sih kita harus paham Pancasila? Kenapa? Karena Pancasila disebut sebagai ideologi negara Indonesia. Apa sih ideologi? Ideologi itu adalah cita-cita atau tujuan hidup atau dasar dari sebuah negara. Jika negaranya tidak punya ideologi, maka negara tersebut kebingungan akan kemana arah dan tujuannya. Jadi penting sekali sebuah negara memiliki yang namanya ideologi. Nah, ideologi yang kita miliki di Indonesia adalah ideologinya Pancasila. Maka sifat atau sikap bela negara pun harus berlandaskan kepada ideologinya Pancasila. Yang pertama, harus paham apa sih itu nilai-nilai dan Pancasila. Yang keduanya, mengamalkan. Yang ketiganya, Pancasila itu dijadikan sebagai pemersatu bangsa. Yang keempatnya, mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Yang kelimanya, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Ya, kita next sebentar. Nah, ini indikatornya untuk rela berkorban. Apa sih kalau rela berkorban? Dari katanya juga sudah diketahui ya, berarti rela berkorban seluruh jiwa raganya ini untuk negara. Nah, ini bersedia mengorbankan waktu dan tenaga dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Terus siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara. Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Yang terakhir adalah yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara ini tidak sia-sia. Ini indikator terakhir dalam negara. Nah, ini apa yang harus dimiliki ketika kita akan memiliki yang namanya sikap bela negara, itu memiliki kecerdasan emosional, spiritual, serta intelijensia. Jadi bukan hanya pintar, tapi kita juga harus pintar yang namanya memiliki emosi ya, menjaga emosi kita diri sendiri gitu, kesadaran emosional. Terus spiritual, mungkin tadi pembahasan pertama ya mengenai tata krama, juga kita harus punya yang namanya akhlak spiritualnya. Senantiasa memelihara jiwa dan raga. Kenapa? Karena kalau warga negaranya sakit atau warga negaranya tidak sehat, bagaimana bisa membela negaranya? Makanya kalau ada istilah mens sana in corpore sano, di dalam jiwa yang sehat terhadap jiwa yang kuat. Nah, itu yang harus kita pahami. Terus senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini kita lihat lagi. Next, ya sebentar ini. Ya, slide-nya ini susah turun sebentar. Nah, dengan melihat fenomena sekarang, ada muncul sebuah gambar, kapan terakhir kali kita ikutan upacara bendera, katanya. Kalau tadi mungkin ketika pembukaan MPLS, mungkin kalian sudah bisa melaksanakan di sini sebagian, tapi ya teman-teman yang lainnya pun tidak bisa. Dan pertanyaannya, karena upacara itu salah satu dari sikap sadar bela negara, dengan kondisi seperti ini, nah, kita menghadapi yaitu situasi yang namanya COVID-19. Sebentar. Jadi ini susah sekali ya. Nah, satu lagi. Di era sekarang yaitu mengalami COVID-19, nah mungkin kesadaran berbangsa dan bernegara hari ini tidak diwujudkan dengan perang, tidak diwujudkan dengan mengangkat senjata, ataupun misalkan menjaga
keamanan ketertiban dengan bergerombol-bergerombol, terus mengadakan acara Karang Taruna yang bergerombol. Tapi wujud dari kesadaran berbangsa dan bernegara hari ini kita sama-sama wujudkan, yaitu dengan bersama menjaga atau mencegah diri dari COVID-19. Karena dengan kita menjaga diri kita, dengan kita tidak berpergian jauh, tidak berpergian keluar kota, ataupun berkerumun, ataupun nanti berbuat keonaran, dan kalau bahasa kita tuh ruang riung ya gitu ya, itu salah satu dari wujud dari kesadaran kita terhadap bangsa dan negara, yaitu tadi ya menjaga kesehatan diri dengan mencegah diri dari COVID-19. Nah ini orang-orang kalau misalkan sekarang yang kita lihat sendiri Indonesia sampai 70.000. Nah, mungkin dengan angka 70.000 itu sendiri, warga negara yang sudah terkena, salah satunya adalah tidak memiliki sikap kesadaran. Karena ternyata efek dari COVID-19 ini sendiri itu bisa, kalau kata Bapak itu, mengguncang dunia internasional. Kenapa? Karena semua perekonomian, semua, ya kayak kita sekarang di sekolahan, semuanya terhalang. Tapi kalau misalkan semua warga negaranya sudah sadar, sudah paham akan bahaya dari COVID-19, mungkin juga sama-sama bisa menjaga yang namanya kesadaran berbangsa dan bernegara. Kalaupun warga negaranya sudah paham, terus virusnya sudah hilang, nah itu mungkin warga negaranya bisa hidup normal kembali. Jadi wujud kesadaran berbangsa dan bernegara hari ini, mungkin kita bisa wujudkan dengan sama-sama untuk menjaga diri kita, untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan tercegah dari yang namanya COVID-19. Nah ini, jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona. Nah, ini Ibu dapat dari BKKBN, itu GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah ini juga bisa kalian terapkan nanti sebagai salah satu upaya dari kalian untuk mensosialisasikan kepada lingkungan teman-teman kalian, bisa di lingkungan rumah, atau nanti lingkungan Karang Taruna, untuk sama-sama menerapkan hidup sehat, yaitu makan dengan yang bergizi, rajin olahraga, rajin cuci tangan, menggunakan masker, tidak merokok, terus menjaga kebersihan lingkungan, meminum air yang benar gitu ya. Terus makanannya itu dimasak dengan benar. Jadi kalau masaknya setengah matang itu juga salah satu kerawanan terpapar dari virus COVID-19. Nih ciri-cirinya. Jadi kalau sekarang itu warga negara semua diarahkan untuk sama-sama menjaga, minimal ketika kita melihat orang yang pergi keluar kota, terus ada gejala-gejala seperti klinis untuk COVID-19, yaitu demam, batuk pilek, mungkin kita sama-sama bisa melaporkan kepada pihak kesehatan atau puskesmas. Ada beberapa yang mungkin yang harus kita isolasi, mungkin orang lain tersebut karena sudah pulang dari luar kota. Itu juga salah sama wujud dari bentuk kesadaran dan berbangsa dan bernegara. Nah, ini satu lagi. Slide selanjutnya. Nah, ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam membenahi. Tadi wujud dari bela negara itu adalah terwujudnya yang namanya sikap nasionalisme. Apa sih itu? Harus seperti apa sih kita? Nah, yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang keduanya, mengembangkan sikap toleransi. Nah, itu yang sangat penting. Karena kalau warga negara yang sudah sadar, pasti warga negara tersebut punya yang namanya kata toleransi dalam dirinya. Apa itu toleransi? Yaitu sikap saling menghormati atau menghargai antar sesama warga negara. Jadi bukan hanya umat saja, tapi suku, adat, ras itu juga harus sama-sama saling menghormati. Yang ketiganya, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Kalau kitanya merasa egonya diri sendiri, udah misalkan itu mah wilayah sana yang terkena corona diisolasi, tapi orang yang tidak kena corona malah jalan-jalan, malah ruang lingkung, sama saja itu ya. Tidak bisa menjaga yang namanya wilayahnya sendiri. Jadi harus sama senasib dan sepenanggungan. Maksudnya itu adalah merasa empati. Bukan artian kita sama-sama juga jadi susah, tapi minimalnya kita bisa menghormati orang lain yang sedang terkena musibah. Terus ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Yang pertama adalah sukuisme. Nah, jadi jangan pernah kita menganggap bahwa suku Sunda ini adalah suku yang paling bagus,
atau mungkin di daerah Jawa Barat banyak sekarang orang-orang pendatang dari suku lain, mohon maaf seperti ada suku Batak, terus dari Padang mungkin ya, terus ada suku-suku yang lain yang mungkin orang Betawi juga. Tapi jangan pernah kita merasa bahwa menganggap suku Sunda karena abang-abang di Jawa Barat mungkin ya, atau mentang-mentang di Jawa Barat menganggap adalah suku yang paling baik. Nah itu juga tidak boleh, karena semua suku juga sama. Yang kedua adalah chauvinisme, yaitu menganggap bangsa sendiri paling unggul. Wah, jadi lawan ini bahasana agul ya, sombong gitu ya, menganggap bahwa bangsa lainnya jelek kalau bangsa kita paling bagus. Terus yang ketiga adalah ekstremisme, yaitu mempertahankan pandangan berbagai cara, kalau perlu dengan cara kekerasan. Nah, banyak sekarang di lingkungan kalian mungkin ya, di lingkungan wilayah kalian, menganggap bahwa munculnya preman-preman kampung. Nah, munculnya adalah orang-orang yang merasa dirinya paling kuat. Nah, ketika dia sudah merasa kuat, dia sudah bisa mampu, mungkin dia juga bisa memberikan pemahaman bahwa wilayah saya nih, jarak saya nih, misalkan, atau ada juga sekarang tuh preman-premannya sering berkaitan dengan masalah parkir, nah biasanya. Nah, jika perebutan lahan parkir atau perebutan wilayah apapun itu dengan cara kekerasan, itu namanya dengan cara ekstremisme. Yang keempat adalah provinsialisme, yaitu selalu berkutat dengan provinsi atau daerah lain. Nah, kalau orang Sunda sih Bu, katanya tidak bisa lepas dari yang namanya tidak bisa jauh dari indung, atau tidak bisa merantau. Tapi sifat provinsialisme sendiri sama, ujung-ujungnya bakal jauh-jauhnya seperti sukuisme, menganggap bahwa provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang paling baik dan provinsi yang lainnya para rutut senaya atau mungkin jarelek. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi bersaing boleh, tapi tidak boleh memiliki rasa sombong atau menganggap hal itu paling benar, karena semua orang mungkin memiliki potensi yang berbeda, dengan cara yang berbeda, mungkin nanti juga bakal kelihatan dan kerasa pada diri sendiri. Jadi hal-hal yang harus kita pahami sebetulnya dari sikap bela negara, dari kesadaran berbangsa dan bernegara, itu adalah salah satunya dari nasionalisme gitu. Jika semuanya sudah terwujud, bela negaranya muncul, nasionalismenya sudah muncul ya, maka kita Indonesia di tahun 2025 atau di tahun emas tuh di tahun 2045, kita Indonesia bisa mewujudkan Indonesia emas dengan gemilang, dan mungkin katanya itu ada prediksi kalau kitanya itu bagus, prediksi dan semua warga negara sudah sadar, semua warga negara Indonesia itu memiliki bela negara dan mau ibaratnya memiliki perjuangan terhadap bangsanya sendiri. Ya kalau kalian salah satunya adalah dengan belajar. Belajarnya dia dengan baik di rumah, apalagi sekarang dengan kondisi seperti Corona atau COVID-19, kita tidak bisa bertatap langsung gitu ya. Tapi banyak juga mungkin kemarin yang sudah berleha-leha, sudah banyak tidurnya di rumah, banyak mainnya, atau mungkin Bunda saya mah tidur terus. Nah, sekarang saatnya sebagai wujud dari kalian untuk membela tanah air, membela negara kita itu adalah dengan mari sama-sama kalian bangkit. Kalau kemarin 4 bulan rebahan, nah sekarang sudah harus mulai membiasakan diri untuk kita belajar kembali. Jadi kalau kemarin udah susah atuh kata ya, susah atuh kemarin itu rebahan, sekarang langsung belajar. Ya kalau tidak seperti ini, ya tadi di awal mungkin warga negara kita bakal makin terpuruk, mungkin negara kita bakal makin jauh tertinggal dari negara lain. Orang lain sudah sering menggunakan sistem seperti ini. Karena Indonesia ini baru, mungkin agak kaget ya. Ketika ada semuanya harus pakai Zoom, pakai Google Meet, ada yang pakai WA pembelajarannya. Tapi kalau tidak belajar mau bagaimana gitu ya? Karena salah satu wujud dari kesadaran untuk berbangsa dan bernegara itu adalah untuk kalian, yaitu dengan belajar dengan baik. Ada istilah Ibu pernah membaca dalam buku, Ibu pernah baca dalam buku Kompas. Ternyata, nah ini ya, Ibu kalian harus pahami, kita hari ini adalah 20 tahun yang akan datang. Bayangkan, semua fakta sejarah itu mencerminkan 20 tahun ke belakang dari sekarang berarti tahun berapa? 2000, tahun 2000. Ada peristiwa apa di tahun 2000? Indonesia saja untuk berkembang itu setiap 20 tahun sekali. Kebayang dari tahun 1908, 28, sampai 45 ke 48, itu Indonesia mengalami yang namanya era perubahan.
Dan jikalau hari ini kalian tidak berubah, maka kalian akan mengambil buahnya itu di tahun 2040. Apa yang akan kalian ambil? Apakah buah yang baik atau buah yang busuk? Nah, itu tergantung dari kalian hari ini. Jadi, Ibu pesankan hari ini, jangan sampai kalian punya rasa tidak mau belajar, karena kalau kalian tidak mempersiapkan, mau seperti apa bangsa Indonesia ke depannya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Nah, nanti untuk pertanyaan, nanti mungkin kakak mentor kalian yang akan men-sharekan linknya untuk mengisi pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti Ini cuma ada 3. Aja nanti kalau foto ini siap. Di sini juga difoto. ya emang ada. Tapi Khusus pakai HP ini. Pakai aku begini. oh iya baik. Video atau foto? Oh iya video. Video singkat kan ada Ya, 15 udah detik. singkat. Foto oke. Oh, materi langsung di sini. Oh iya, kita yang kendalikan telitinya ya. Nah, itu. Tuh, ini masuk ke sana. Kita tim. Ini. Wakil nah, lokasi kurikulum dosa. Nah, Nah, situ. dibuka Bu. Buka. Aku ini. Ini guru yang rajin. Iya Bu. Kalau saya filenya melompong semua. Sama Ibu. Langsung. Belum. Maaf. Halo, dia masih. Masih. Silakan Bu.
Langsung aja. Ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini, kalian bersama dengan Ibu di SMA Negeri 1 Bojong Soang. Meskipun kalian di rumah, Ibu ada bersama kalian ya. Alhamdulillah, pada sesi ini Ibu akan membawakan satu tema yang sangat penting untuk kalian ketahui. Apa judulnya? Judulnya adalah pengenalan kurikulum di SMA Negeri 1 Bojong Soang, khususnya kelas 10. Siap ya? Nah, ini dia. Nah, ini Ibu tinggal share screen. Sebentar, Bu. Saya akses dulu di sana. Udah siap-siap ya? Ya, sambil menunggu ya nak ya. Ibu masih menunggu dari operator untuk menampilkan materi Ibu ya. Hari ini, Ibu, silakan itu klik tombol yang warna hijau, share screen. ya, Klik itu. sudah. Udah. Tadi udah diklik, terus Ibu klik yang PowerPoint Ibu. Yang ini. Ini Bu, klik share. Oh, share. Nah, siap. Ya, oke, kita bismillah lagi ya. Kita akan masuk materi kurikulum kelas 10 SMA Negeri 1 Bojong Soang. Perkenalan dulu ya, Nak ya. Ini adalah, ini udah ada kan nama Ibu? Kita masuk dulu di intro ya. Nah, ini dia. Tak kenal maka tak sayang. Ibu ingin loh disayangin sama kalian ya. Ibu juga ingin kenalan dengan kalian. Nah, inilah dia Ibu. Siapa Ibu? Ibu adalah a mother of 6 children. Kalian pasti hebat deh bahasa Inggrisnya ya. Kemudian Ibu adalah an English teacher. Dan yang ketiga, Ibu adalah a vice headmaster of curriculum affairs. Oke? Ya, kita akan lanjut pada materi berikutnya.
Anak-anakku yang Ibu sayangi, pertama-tama Ibu mengucapkan selamat datang di kampus SMA Negeri 1 Bojong Soang. Nah, biasanya kita yang sudah menjadi keluarga di Bojong Soang, kita sebut nama kampus kita itu adalah BOSA. BOSA itu singkatan dari Bojong Soang 1. Tidak ada duanya di Kecamatan Bojong Soang. Nah, Ibu pun ingin kalian mempertahankan, ya, mempertahankan apa? Kita tetap nomor 1. Dan itu bukan hanya di Bojong Soang, bukan hanya di kecamatan. Ibu harapkan kalian bisa maju. Nah, makanya Ibu gambar ini kayak anak panah kan? Posisi kalian nih di kelas 10. Kami, keluarga besar SMA Bojong Soang, akan mengantarkan kalian untuk melesat menjadi nomor 1 di Kabupaten Bandung, di Provinsi Jawa Barat, di Indonesia, bahkan di dunia, insya Allah. Amin kan ya? Oke? Nah, untuk itu kita punya moto. Motonya itu adalah MAJU, maju. Moto kita adalah maju. Apa itu maju? Maju itu M untuk mandiri. Ibu harapkan anak kelas 10 sudah mulai mandiri. Tidak ada yang cuci sama makan masih disuapin mama. Nggak ada. Semuanya adalah mandiri. Kemudian aktif untuk A. Kemudian J-nya adalah ini. Jujur. Ingat ya nak ya. Jujur. Kejujuran. Kejujuran itu adalah mata uang yang berlaku dimanapun. Sekalipun kita nggak punya rupiah, tapi kalau kita jujur, Ibu yakin kalian pasti akan selamat dunia maupun akhirat. Dan yang terakhir, bagaimana kita membangun agar kita bisa unggul. Oke, siap ya? Maju, mandiri, aktif, jujur, dan unggul. Posisi kalian ada di sini ya nak ya, di kelas 10. Insya Allah kami semua akan mengawal kalian semua untuk akhirnya bisa naik dengan prestasi yang membanggakan kalian, membanggakan orang tua, dan membanggakan sekolah untuk masuk ke kelas 11, naik dengan prestasi yang tinggi. Kemudian juga nanti insya Allah di 2 tahun yang akan datang, kalian pun akan masuk di kelas 12, boleh ya? Nah, untuk itu semua, apa yang harus kalian lakukan sebagai anak kelas 10? Dari persiapan kurikulumnya. Nah, itu bagian Ibu. Selanjutnya, oke. Nah, ini dia. Tahu nggak? Kalian itu keren. Kelas 10 itu keren. Kalian itu adalah siswa-siswa hebat. Meskipun ada celotehan bahwa anak MTS atau anak SMP, pokoknya anak-anak kelas 9 dan anak-anak kelas 12, kemudian anak-anak kelas 6, itu lulusnya lewat jalur corona katanya ya. Oke. Nah, meskipun begitu tetap Ibu yakin kalian punya prestasi karena kalian berkualitas. Makanya selamat datang siswa-siswa keren SMA Negeri 1 Bojong Soang. Nah, di sini di SMA ini kalian akan diberikan fasilitas untuk bisa menggali ilmu pengetahuan ya yang nantinya akan jadi bekal buat kalian ya untuk masa kini, kemudian di masa yang akan datang. Di sini, di SMA Negeri 1 Bojong Soang itu, kita punya 2 program studi. Ya, 2 program studi, yaitu program studi ilmu pengetahuan alam, atau bahasa Inggrisnya Natural Science Program. Ya. Kemudian yang kedua adalah program ilmu pengetahuan sosial, atau Social Science Program. Baik program IPA maupun program IPS, berapa sih jumlah mata pelajarannya? Nah, jumlah mata pelajarannya adalah 18 mata pelajaran. Jadi, siapin ya, meskipun nanti kalian belajarnya adalah daring, berarti kalian tidak berada bersama-sama kami di kampus yang sangat indah ini, kalian harus nyiapin minimal 18 buku tulis, kemudian 18 buku cetak ya. Ini banyak mau buku elektronik ataupun mau buku yang sudah tercetak,
silahkan nanti di SMA Negeri 1 Bojong Soang juga ada fasilitasnya, ada perpustakaan. Ya, nah itu akademis. Disebutnya ini 18 mapel itu adalah intra-kurikulum. Ya, nah Ibu yakin kalian itu bukan hanya harus kami kembangkan dari sisi kognitif, dari sisi psikomotorik, dari sisi sikapnya juga. Ya, mau dong nggak terus-terusan ngikutin jam pelajaran gitu ya. Kan kalau jam pelajaran itu paket, artinya harus kalian ikuti ya selama 5 hari dari mulai Senin sampai dengan Jumat. Nanti setiap hari Seninnya kalian bersekolah dari pukul 6:30 sampai pukul 3:30 ya. Nah, itu rata-rata jam pelajarannya itu 10 jam pelajaran ya. Jadi 18 mapel itu nanti akan disebar menjadi 10 jam pelajaran. Kemudian tadi selain 18 ada juga ekskul. Kalian tahu kan di SMP masing-masing. Nah, di SMA ini kita juga punya ekskul, sama keren ya. Ekskulnya ada 12. Silahkan nanti kalian cari informasi ya. Ekskul yang ada di BOSA itu apa aja gitu ya. Biar kalian kan ini masa perkenalan. Nah, Ibu hanya ngungkapin yang jumlahnya aja. Oke? Dan selanjutnya Ibu hanya akan menjelaskan nanti kalau nama ekskul cari sendiri ya. Kalau anak hebat itu akan cari informasi. Nanti konfirmasi bisa ke Ibu. Konfirmasi artinya gini, bener nggak kalau di Bojong Soang itu 12 itu adalah 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu ya. Kakak kelas juga udah pada tahu ya. Oke, kita akan masuk. Kalian yang keren, yang hebat, kita, nah ini kan, nah innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kalau kita katakan bahwa hari ini kita masih belajar dari rumah kan? Oke, kalian belajar dari rumah ya. Kenapa enggak gitu ya? Keep learning forever, anytime, anywhere kan gitu ya. Keren kan? Kalian bisa belajar sebenarnya bukan hanya di sekolah aja. Lebih enak kan belajar di rumah, bisa sama orang tua. Ada papahnya, ada mamanya, atau aku mah enggak ada bapak ibunya, tapi tetap kalian harus belajar dari rumah ya. Dan insya Allah setelah kalian MPLS pun nanti akan dipandu oleh wali kelas, kemudian guru-guru nanti ya. Nah, sekarang Ibu akan perkenalkan yang 18 mata pelajaran itu apa aja. Kalian pasti sudah tahu. Bahkan kalau kaliannya yang hebat, sebelum Ibu jelaskan ini, aku mau udah nyiapin nih 18 buku, bahkan udah dikasih nama ya. Bukunya buku apa aja ya. Nah, sekarang kalian juga harus, aku sih minatnya, aku punya bakatnya di IPA ya, atau di IPS ya, sebenarnya itu tidak terlalu menjadi masalah ya, mau IPA ataupun mau IPS, yang penting ini nih, kuncinya adalah BELAJAR, belajar. Whatever, mau social science ataupun natural science, tetap kalian itu harus belajar, dan dari rumah, oke? Nah, sekarang Ibu akan jelasin. Ini dia. Nah, Ibu akan jelasin dulu kelompok mata pelajaran yang diberikan apabila kalian masuk ke kelas social science. Ibu ingin jelasin nih, anak sosial nanti, yang namanya science itu bukan hanya milik IPA loh. Dari sisi bahasa Inggris, itu adalah science itu ilmu pengetahuan. Nah, yang sosial berarti ilmu pengetahuan sosial. Tadi Ibu katakan bahwa jumlah seluruhnya mata pelajaran itu ada 18. Ini ya, jumlah totalnya adalah 18. Apa aja? Kita punya 3 kelompok mata pelajaran. Ada yang disebut dengan kelompok mapel wajib, ada yang disebut dengan kelompok mapel peminatan, ada yang disebut dengan peminatan atau lintas minat. Ya. Nah, kalian ini Ibu berbicara di SMA Negeri 1 Bojong Soang. Dasarnya kalian bisa baca-baca, ada Permendikbud ya, nomor 69. Kalau kalian mau, kenapa ya di Bojong Soang mah kok ada BIMKOM misalkan, kok ada BIMKAR, apaan sih BIMKOM, BIMKAR, kok di temen aku yang di SMA misalkan, yang di SMA Jerman, ada yang sekolah temennya di Jerman. Nah, nggak akan ada pelajaran ini khusus untuk di Indonesia
ada di Jawa Barat, dan ada di SMA Negeri 1 Bojong Soang. Yang termasuk mapel wajib, artinya kalian wajib mengikuti, semua juga wajib, ya. Satu adalah pendidikan agama, dua adalah PPKN, ini di SMP juga ya, PA, PAI, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Prakarya, Penjaskes, Bahasa Sunda. Nah, BIMKOM yang dimaksud adalah bimbingan komputer. Ya. Kemudian BIMKAR itu adalah bimbingan karir. Nah, ini nama mapelnya ya, yang wajib. Dan ini yang disebut dengan beban jam pelajaran. Jam pelajarannya berapa jam dalam seminggu. Untuk pendidikan agama dan penjas itu adalah 3 jam pelajaran, ya. Sedangkan PPKN, Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Prakarya, kemudian Bahasa Sunda itu adalah 2 jam, ya. Dan Bahasa Indonesia dan Matematika biar kalian literasinya bagus, kemudian juga numeriknya juga bagus, itu 4 jam. Dan Ibu langsung di sini akan memperkenalkan siapa aja di guru hebat Bojong Soang, guru pengampunya. Ibu yakin pada saat kita profesional, kita berkualitas. Ayo, kalian mau nggak belajar sama guru-guru hebat yang profesional, yang berkualitas? Karena kalau kita punya kualitas, kita profesional, insya Allah prestasi akan menyertai. Ya, oke, siap ya. Nah, guru PAI kalian adalah seorang ibu yang bernama Bu Vini. Kalian nanti harus kenal, ya, harus kenal. Ya, siapa Bu Vini itu? Yang mana Bu Vini itu? Ibu nggak mau kalau nanti sampai dengan kalian naik ke kelas 11, ibu itu, bapak ini, itu berarti kalian kurang peka, ya. Padahal kalau secara yang kita yakini, guru itu adalah pengganti orang tua kalian di sekolah. Kemudian kalau ingin ilmu kalian barokah, bermanfaat, baik-baiklah dengan para guru ini ya. Jadi IPAI dengan Bu Vini, PPKN dengan Bu Ening, kemudian Bahasa Indonesia dengan Pak Sujana, Matematika dengan Pak Saifuddin, Sejarah Indonesia Bu Iim, kemudian Bahasa Inggris dengan Mr. I. Nah, I-nya cari ya. Yang jelas ini adalah Mr. Burhanuddin. Kemudian Seni Budaya dengan Pak Dani, Prakarya dengan M. Fasha, kemudian Penjas Afrian Pak Afri dipanggilnya, dan Bahasa Sunda adalah dengan Bapak A. Hartawan. Oke? Kemudian BIMKOM. BIMKOM itu dengan Pak J. Pak J. Wahyudin. G-nya apa? Cari sendiri. Bimbingan Karim itu dengan Bu Nurna. Oke, ini wajib ya. Jadi ada 12 mata pelajaran yang disebut dengan wajib. Sedangkan peminatan sosial, nah ini trennya anak sosial, kamu harus you must be master. Ya, harus menguasai. Masa anak sosial enggak menguasai? 1 ekonomi, 2 geografi, 3 sosiologi, dan 4 adalah sejarah. Ini adalah core. Core artinya inti ya. Ini benar-benar kalian dibedakan dengan anak IPA kalau kalian bisa menguasai 4 peminatan sosial. Dan semuanya jam pelajarannya adalah 3. Jadi selama 1 minggu kalian akan bertemu dengan, ada Ibu Dr. Randa Oon. Ya. Kalian belajar ekonomi sama Bu Oon, belajar geografi sama Pak Damar, kemudian belajar sosiologi dengan Bu Indah Rosiana, dan belajar sejarah dengan guru sejarah hebat ya Pak Ferdi Aulia. Mereka semua hebat-hebat. Mereka semua jago di bidangnya itu ya. Jadi kalian jangan lupa, pokoknya harus kenal, harus tahu namanya, bahkan harus tahu bagaimana mereka bisa menguasai ilmu-ilmu sosial itu. Oke? Nah, kita lanjut di Bojong Soang, mau dong bahasa Inggris kan cuma 2 jam ya. 2 jam itu katanya it is not enough. Ya, artinya enggak cukup. Makanya kita ngasih nih tambahan yang disebutnya itu adalah lintas minat. Ya, kalian yang anak kelas 10 nanti akan ditambahi pelajaran bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggrisnya disebutnya bahasa Inggris LM dengan Mr. Saiful Akbar. Ya, jadi total general nih. Kalau di total, aku berarti bahasa Inggrisnya 2 kali dong, Miss. Ya iya, kalian belajar 5 jam ya. Perhatikan, di antara jam pelajaran yang lain, beban bahasa Inggris itu adalah 5 jam. Artinya
if you want to master English, you will be counted. Artinya, kalau memang kalian ingin diperhitungkan dari sisi bahasa, kami sudah berikan fasilitas 5 jam loh dalam satu minggu ya, bersama Mr. Iman dengan Mr. Saiful. Nah, kemudian untuk anak sosial juga biar tidak lupa dengan pelajaran IPA-nya ya, karena ada nanti anak IPS tapi dia ingin jadi perawat. Banyak loh ya. Mungkin kakak kelas kalian juga atau kakak kalian juga kok jurusannya IPS tapi kok bisa sih dia nanti kuliahnya di perawat? Bisa, boleh ya. Nah, makanya kami ngasih pelajaran biologi bersama teachernya hebat ya, teacher Dahwana. Kalian akan belajar biologi anak IPS tapi biologinya juga hebat karena belajar gitu ya. Jadi jumlah total adalah 48 jam pelajaran per minggu dengan 18 master teacher yang profesional. Siap ya? Siap kan? Oke, sekarang Ibu masuk ke kalian yang dinyatakan atau berminat di pelajaran Natural Science. Apa tuh Natural Science? Boleh ya, nanti yang if you have any question, you may ask me a question by raise your hand. Udah tahu ya? Nah, di Natural Science sama seperti Social Science, untuk wajibnya itu ada 12, dengan guru pengampunya juga sama. Bedanya hanya di sini, ya, peminatan matematika dan sains gitu. Bedanya dengan anak IPS, kalau kalian anak IPA, maka kalian harus master, ya, harus menguasai 1 matematika IPA, ya. Kemudian 2 fisika, 3 kimia, 4 biologi. Semuanya adalah 12 jam pelajaran, ya. Yang peminatan itu 3, jadi 12 ya. Siapa aja gurunya? Kalau yang tadi yang wajib nggak usah dikenalin ya. Soalnya kalian harus nyimak semua nih, baik anak IPA maupun anak IPS, dan nggak tahu ya apakah kalian IPA atau IPS. Nanti kita akan ada plotting, akan ada pengkelasan. Nah, matematika IPA kalian cari ya yang namanya Ibu Y. Nah, IPA berarti ada Y dan X. Nah, ini Y ya. Cari ya siapa namanya. Kemudian fisika itu dengan Pak Haji R. R-nya apa? Ayo kenalan sama Pak HR. Dan kimia sama Ibu W. Apa itu Ibu W? Silakan. Yusnita Masito. W-nya kenalan sendiri ya. Dan biologi bersama Teacher Rita. Nah, kita masuk ke peminatan. Kalau tadi peminatan anak IPS itu bahasa Inggris sama berarti ya. Bahasa Inggrisnya dikasih lagi 3 jam bersama. Nah, bedanya anak IPA itu sering juga istilahnya anak IPA itu murtad. Ya, benar ya. Jangan salah nih, jurusan-jurusan IPS itu banyak dihunting ya, banyak akhirnya dipilih oleh anak IPA pada saat dia ke perguruan tinggi. Makanya ya baik IPA maupun IPS tetap harus belajar ke IPS-annya. Kemudian anak IPA juga anak IPS juga belajar science, natural science-nya. Kalau untuk social science di anak IPA itu kita ngasihnya adalah geografi, disebutnya geografi minat. Itu sama ya, bersama Teacher Damat sama Pak Damat nanti. Ya, I think it's enough for us. Cukup ya, Ibu sudah selesai. Kalian sudah Ibu berikan penjelasan. Kita baru pengenalan, ya, pengenalan kurikulum yang ada di SMA Negeri 1 Bojong Soang. Ya. Oke. The last slide. Kalian kenal dong dengan picture ini? Pasti udah tahu ya, yang sering belajar di TVRI. Ini ada picture. Pasti tahulah apa maksudnya ya. Okay, I think it's enough for me. Thank you for being the 10th student, Senior High School 1, Bojong Soang, 2020.
Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau yang mau bertanya, please raise your hand. You have any question? Nanya dong. Ayo. Silakan yang mau bertanya, angkat tangannya atau di reaction ada tangan ke atas. Ya, oke. I have read on chat nih. Di chat ternyata udah ada 99 orang yang nanya ya. Ibu, itu ada yang nanya. Ibu. Ya, boleh. Aku buka link chatnya ya. Iya, silakan. Yang ini buka nih, aman pakai wifi, aman dong, masa enggak aman? Aku mau nanya, Terus, nggak ada nggak pelajaran keagamaan? oh ya, oke. Nih, wow, banyak sekali pelajaran keagamaan adalah itu tadi Ibu sebutin, namanya PA, Pendidikan Agama. Kenapa Ibu tidak menuliskan di situ PAI? Karena di kita itu ada juga yang bukan agama Islam. Jadi tertulis di struktur kurikulum itu pendidikan agama dan budi pekerti gitu ya. Jadi Terus. ada ya. Aduh, ini apa nih ada? Miss, apakah daring akan berlangsung lama? Oke, apakah akan berlangsung lama? Bisa ya, bisa enggak. It depends on our government, ya. Kalau memang government kita tahu dong siapa, Pak Ridwan Kamil menyatakan, oke, Bojong Soang itu masuk zona aman, misalkan harus buka ya, kita buka. Nah, jadi lama enggaknya tentatif. Bu mau nanya kenapa nggak ada pelajaran? Udah kan tadi. Ah ya. Bu, kenapa pendidikan agama cuma 2 jam? Wes, kalian, ini Setia Aldis, ini ya, agama itu bukan 2, sayang. Agama itu 3 JP. 3 jam ya, pendidikan agama Islam 3 jam. Terus apa ini? Bu, pulang kenapa lama? Kan kamu ada di rumah, kenapa harus pulang? Bu, ada nggak demo ekskulnya? Ada dong, masa demo ekskul nggak ada? Kalian bisa nanti lihat, jadi nanti kakak-kakak kelas ya, kelas kalian yang ekskul itu ada demonya. Ada ya, 12 ekskul itu semua akan ada demonya. Next. Apalagi nih? Bu, kalau yang non-Islam gimana, Bu? Oke, tadi udah Ibu baca, udah jawab ya. Bu, ada demo ekskul futsal, ayo, yang mau futsal, ayo. Demonya di sekolah, Bu. Kita demonya di langit. Kalian cukup buka YouTube, dan di situ para pendemo ekskul ada. Bu, kalau pendaftaran ekskulnya juga ada. Mau udah nggak ini ya, nggak kuat mau daftar ekskul. Daftar. Bu, mendingan belajar kayak biasa aja. Iya sih, kalau di mending-mending, tapi udah gimana tuh ya. Kita nggak bisa, Bojong Soang nggak bisa nyanyi-nyanyi. Ya, artinya kita harus mengikuti protokol kesehatan, protokol keamanan. Kalau kita menyelenggarakan pelajarannya adalah ke sekolah, ya kita harus lapor ke Pak Camat, kita lapor ke Pak Lurah, kita lapor ke Puskesmas gitu ya. Bu, bisa milih kelas enggak? Kelas itu bukan pilihan, guys. Boleh dong, kalian boleh sih pilih kelas, tentukan. Aku mau kelas ini, ya nanti kalian bisa konsultasi dengan, kita punya learning center ya, kita punya BK. Silakan. Bu, apakah sebelum masuknya pelajaran di pagi hari ada kegiatan-kegiatan keagamaan, contohnya sholat duha? Ada dong. Masa sholat duha mau jam 5:30? Nanti kita schedule. Ini sholat duha ada, sholat wajib apalagi ya.
Apa ada tes psikotes? Ada. Untuk pelajaran IPA akan dipisahkan dari grup IPS, apa disatukan? Dipisahkan. Kelasnya misah ya, IPA, IPS, IPS. Bu, apa untuk masuk kelas IPA atau IPS-nya nanti dites lagi? Ya, ada psikotes. Bu, ada cewek cantik enggak? Banyak. Cowok juga cantik-cantik di Bojong Soang. Bu, masuk sekolah lami kene. Aduh, Raihan. Bu masuk sekolah lami kene. Kan Raihan teh sekolah. Nah, Raihan di kita sekolah, tapi sekolahnya dari rumah. Kita ada di langit yang sama loh, Raihan. Aduh, ini siapa? Ibu cantik, makasih, alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu kalian Muhammad Zafir. Bu punya anak cewek, anak ibu cewek semua. Kenapa? Ayo. Ampun. Bu, apakah gugus udah jadi kelas resmi? Ibu tidak punya, ibu bukan wewenang ibu ya. Harus cari informasi di kesiswaan. Ibu adalah kurikulum. Ibu mengatur jumlah jam pelajaran apa aja. Tapi kalau pengkelasan itu ada di kesiswaan. Bu, Abi ganteng. Ya, Valia, kamu ganteng. Karena kamu seperti Megantara. Bu, kalau banjir gimana? Kalaupun banjir, kalian tetap sekolah di rumah. Banjir itu adalah Bu, hoyong belajar di kelas seperti biasa, kapan bisanya? Sami, ibu ge hoyong belajar di bumi. Sama ya, nak. Abi hoyong pependak jeng ibu. Ayo, Raihan, kita pendak. Anaknya kelas berapa, Bu? Bu, lapar, wios makan. Oh. Siapa nih? Setia Aldis? Masa ibu aja, kan ibu lagi ngajar, ibu makan loh. Nanti makannya habis selesai. Bu, kenapa jam pelajaran IPA lebih sedikit daripada IPS? Kata siapa? Kamu enggak nyimak. Pelajaran IPA itu sama IPS sama 48 jam per minggu. Ibu ada ekskul calisthenics. Tidak, apa itu? Ini baru ibu pengen isi nama lengkap. Ini siapa nih nanti namanya? Kalau yang tidak ngasih nama nggak akan jawab. Harus ngasih nama lengkap. Beresnya kapan, Bu? Ini waktu Ibu udah habis loh. Kita jam 11.30. Ibu juga sudah harus istirahat ya. Bu, apakah ada sholat Jumat di sekolah? Adalah, kalian kan di sekolah. Nanti kalau kaliannya di sini harus sekolah. Bu, boleh mabal? Boleh. Kalau kamu nggak mau lulus, ya mabal aja tiap hari. Ya. Ada ekskul dance? Nggak ada. Ibu kasih tahu. Ada. Dance-nya traditional dance. Ibu ada ekskul pencak silat. Usahakan ya. Habis ini lanjut lagi. Habis ini kalian istirahat. Ibu itu tes setiap hari sampai jam 4 sekolahnya. Ya, setiap hari bukan sampai jam 4, sampai jam setengah 4. If you want to sleep, don't sleep now. Ekskul pecinta alam ada? Ibnu Hatami. Kita ajukan. Ada nggak? Nah, itu semua kalian mau pecinta alam, mau ngedance, wajib ekskul pramuka. Bu, hari Sabtunya libur atau sekolah? Sabtu libur. Kita 5 hari. Jawabannya, pertanyaannya, Ibu pikir sudah cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang lain boleh menyusul, tapi kalau di forum ini sudah cukup dulu ya. Waktunya sudah habis. Mohon maaf Ibu, itu sekalian untuk tugasnya. Oh, untuk tugas sudah saya share di panitia, Pak. Oh, iya. Apa harus saya bacakan? Itu udah masuk tadi, saya udah masukin ke panitia dan mau Google Form katanya. Oh, Halo. Ya Bu, seperti itu. Terima kasih. Iya. Sama-sama, Nak. Iya, sip. Makasih ya, Ikrima. Apa nih, tugas sudah ada di panitia ya. Ingat ya kalian,
kalian harus jawab soal yang Ibu berikan, soalnya mudah, itu benar-benar tidak keluar dari apa yang Ibu sampaikan. Berikan reward bagi kalian yang 100%. Oke? Thank you ya. Dah. Assalamualaikum.